Perang yang tak berkesudahan di Gaza membuat Israel semakin terisolasi dari dunia internasional. Di tengah upaya untuk menumpas Hamas dan memperluas serangan ke kota Gaza, negara-negara barat satu persatu menyatakan mendukung berdirinya negara Palestina. Tekanan internasional ini membuat Tel Aviv tak berkutik. Bak jatuh tertimpa tangga bukan hanya tekanan dunia internasional. Pemerintah Tel Aviv pun diguncang aksi demonstrasi untuk mengakhiri perang. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Aksi unjuk rasa terus dilakukan warga Israel bersama keluarga sandera di tengah pasukan Israel yang melanjutkan serangan darat baru di ibu kota Gaza. Rabu 17 September 2025, para demonstran mengenakan pakaian putih dengan darah yang melambangkan sandera yang tewas dalam perang di Gaza. Mereka berkumpul di dekat kediaman Netanyahu di Yerusalem, sembari membawa spanduk Sparta merujuk pidato Netanyahu sebelumnya. Sparta merupakan negara kota Yunani yang terkenal secara historis karena masyarakat militeristiknya dan etos pejuangnya. Salah satu ayah dari sandera yang jenazah putranya diyakini disimpan di Gaza, Michel Ilus berjanji ia tidak akan berkompromi hingga jenazah sang putra dikembalikan ke Tel Aviv untuk dimakamkan. אנחנו נילחם על החזרת הילדים שלנו ועל החזרת האתוס הישראלי. אתם תהיו איתנו פה, נפרוס פה עיר אוהלים, כל מקום פה, אנחנו נשאל, אנחנו נשאר, אנחנו נעשה מצור, נעצר פה את צעדיו של השורד, של ראש הממשלה, שמזמן בגד בנו ובערכים ששם אנחנו חינכו אותנו. Selang beberapa hari, Netanyahu kembali dihadapkan dengan gelombang unjuk rasa di dalam negeri. Dalam aksi yang berlangsung Sabtu 20 September 2025, ribuan demonstran dan keluarga sandera menuntut gencatan senjata dan kesepakatan sandera yang komprehensif. Mereka menuding pemerintah Netanyahu telah menghukum mati orang-orang terkasih mereka dengan terus berperang daripada bernegosiasi. Keluarga sandera khawatir perang yang meluas akan membahayakan para sandera yang masih hidup dan memperburuk dampak kemanusiaan. Di tengah tekanan internal Tel Aviv, Netanyahu memperingatkan negaranya turut menghadapi isolasi internasional. Menurut Netanyahu, perang berkepanjangan di Gaza akan membuat Tel Aviv menghadapi isolasi selama bertahun-tahun. Sebagai langkah antisipasi, Netanyahu mengatakan ekonomi Israel perlu beradaptasi dengan karakteristik autarkis atau menjadi lebih mandiri. Ia pun meminta agar Israel mengurangi ketergantungan pada perdagangan eksternal. Saat ini, fokus utama Tel Aviv akan diarahkan ke pengembangan industri persenjataan domestik agar tidak tergantung pada impor senjata asing. Meski demikian, Netanyahu masih keras kepala dan menolak mengubah arah meski telah terpojok. Tel Aviv kini menghadapi embargo senjata sebagian atau penuh dari Prancis, Belanda, Inggris, Spanyol, Italia, dan negara-negara lain. Sebagian besar impor senjata Israel berasal dari Washington yang kini belum memberlakukan pembatasan serupa. Sejumlah negara barat mulai dari Kanada, Australia, Portugal, dan Inggris secara resmi mengakui negara Palestina. Pengakuan ini muncul menjelang sidang umum PBB minggu depan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan pengakuan negara Palestina dan menawarkan kemitraan negaranya dalam membangun janji masa depan yang damai bagi negara Palestina dan Israel. Menurut Carney, mengakui negara Palestina sama sekali tidak melegitimasi terorisme dan bukan imbalan untuk Hamas. Bersamaan dengan Kanada, Australia juga mengumumkan pengakuan negara Palestina. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pengakuan bersama Kanada dan Inggris merupakan bagian dari upaya internasional untuk solusi dua negara.
Albanese menyebut keputusan Australia dimaksudkan untuk menghidupkan kembali momentum solusi dua negara yang dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera. Setelah Kanada dan Australia, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan keputusan serupa. Starmer mengatakan pengakuan yang dilakukan akan menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel serta solusi dua negara. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. Today, we join over 150 countries who recognise a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be a better future. Pengakuan negara Palestina oleh Barat mendapat reaksi keras dari pihak Tel Aviv. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyebut pengakuan itu sebagai hadiah untuk Hamas. Ben-Gvir justru mendorong pencoplokan penuh tepi barat dan pembubaran otoritas Palestina. Ia juga akan mengajukan proposal penerapan kedaulatan penuh Israel di wilayah pendudukan pada rapat kabinet. Mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menilai langkah Barat akan menguatkan Hamas dan memperumit negosiasi pembebasan sandera. Menurut Gantz, pengakuan negara Palestina sebagai sinyal dukungan untuk Iran dan sekutunya. Pengakuan negara Palestina juga mendapat kecaman dari Forum Keluarga Sandera. Pendukung Likud dan sayap kanan menyebut pengakuan yang dilakukan tidak relevan dan hanya politik Barat yang tidak mempengaruhi kondisi lapangan. Di tengah upaya menumpas habis Hamas dengan perluasan serangan ke kota Gaza, Netanyahu dihadapkan sejumlah masalah. Bukan hanya internal, kini dunia internasional telah menekan Netanyahu agar mengakhiri kebrutalan serangan di Gaza dengan pengakuan negara Palestina. Meski terpojok, pemerintah Netanyahu tetap keras kepala dan tak menerima pengakuan negara Palestina yang dinilai Barat sebagai solusi dua negara. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.